Teman-teman, barakallahu fikum, kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan kita dari kitab Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkam Syar'i wal Ahkam Wasyar'iyyah. Jadi pelajaran-pelajaran penting yang seyogyanya seorang muslim dan muslimah mengetahuinya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan salatul kusuf. Ya, salat kusuf. Salat kusuf, teman-teman, yaitu dia adalah salat atau definisi kusuf ya. Al-kusuf itu artinya adalah hilangnya cahaya dari salah satu cahaya pada matahari ataupun bulan. Disebut kusuf itu adalah hilangnya cahaya dari salah satu ya yang menerangi bumi, yaitu matahari dan bulan, atau hilangnya sebagian cahaya dari matahari dan bulan sehingga dia berubah menjadi hitam. Ya. Seperti itu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau kita mungkin gerhana ya, gerhana. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasannya kalau itu dia gerhana matahari, maka disebut sebagai sholatul kusuf, pakai kaf ya. Sholatul kusuf. Sholatul kusuf pakai kaf. Adapun ketika dia gerhana bulan, itu disebut dengan sholatul khusuf pakai kha. Ya, sholatul khusuf. Nah, ini ada yang mengatakan di antara para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia gerhananya gerhana matahari, maka disebutnya kusuf pakai kaf, kusufun. Ya. Kalau sekiranya itu dia gerhana bulan, maka pakai kha, khusufun. Jadi ka sama khu, khusuf sama kusuf. Kalau dia gerhana matahari, maka di sana ada namanya sholat kusuf, sholatul kusuf pakai kaf. Kalau sekiranya itu adalah gerhana bulan, ya, yang ada di malam hari, maka itu namanya apa? Sholat al khusuf pakai kha. Ya. Kemudian barakallahu fikum, teman-teman, para ulama menjelaskan bahwasannya sholat kusuf ini sholat yang dikerjakan dia dengan tata cara yang khusus. Itu akan dijelaskan di sini dalam hadis-hadisnya. Dan juga para ulama jumhur mengatakan bahwasannya sholat kusuf ini ya itu dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Baik, kita bacakan hadisnya ya. Hadis yang terdapat pada buku ini, penulis membawakan hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah, beliau mengatakan, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fan kasafatis syamsu. Pada saat itu kami sedang bermajlis duduk bersama atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah menceritakan seperti itu. Maka tiba-tiba matahari dia berubah, tertutup. Cahaya matahari tertutup, artinya gerhana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat matahari itu tertutup, ya, menjadi gelap, maka Nabi berdiri. Nabi berdiri, yajurru rida'ahu. Dan Nabi berdiri, kemudian Nabi ya menarik selendangnya, sorbannya, hatta dakhala al-masjid, sampai Nabi masuk ke masjid. Dan kami pun, kata Abu Bakrah, masuk ke dalam masjid. Fasalla bina rakaatain, kemudian Nabi pun salat mengimami kami 2 rakaat. Hatta injalatis syams, sampai ya matahari pun itu dia hilang
kegelapannya. Artinya sudah cahayanya sudah muncul kembali. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Sesungguhnya matahari dan juga bulan, keduanya ini tidaklah dia tertutup, artinya menjadi gerhana disebabkan karena ada kematiannya seseorang. Fa idza ra'aitumuha fasallu, maka apabila kalian melihatnya, ya melihat gerhana tersebut baik matahari maupun bulan, fasallu, maka salatlah. Wad'u hatta yakshafa ma bikum, dan berdoalah sampai matahari yukshafa ma bikum, yaitu dia matahari tersebut menjadi terang kembali pada kalian. Nah, ini hadis yang pertama dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, barakallahu fikum, hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin nas. Matahari pada di zaman Nabi pernah terjadi gerhana. Ya, gerhana matahari pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat mengimami para sahabat manusia saat itu. Faqama, kemudian Nabi dia berdiri, fa'atala al-qiyam. Kemudian beliau melamakkan berdirinya. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku, ya. Fa'atala ar-ruku', dan kemudian dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melamakkan rukunya. Berdirinya lama, kemudian rukunya pun lama. Tsumma qam, kemudian Nabi berdiri. Fa'atala al-qiyam, ya, kemudian Nabi berdiri dan melamakkan berdirinya. Wa huwa dunal qiyam al-awwal, yang mana berdiri yang keduanya ini itu lebih ya tidak lama seperti berdiri yang pertama. Tsumma raka'a, kemudian Nabi ruku', fa'atala ar-ruku' wa wadunal ruku'il awwal. Kemudian Nabi ruku' dan rukunya lama, tapi lamanya tidak seperti lamanya ruku' yang pertama. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud, fa'atala sujud, kemudian beliau melamakan sujudnya. Tsumma fa'ala fi rak'ati tsaniyah ma fa'ala fi rak'ati ula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada rakaat berikutnya yang kedua sebagaimana Nabi melakukan pada rakaat yang pertama. Ya, jadi kalau dalam salat khusuf, salat gerhana, ya, yaitu dia dilakukannya bagaimana? Pertama itu dia berdiri lama, kemudian ruku, ya, setelah ruku kemudian ya dia bangkit lagi. Nah, ketika bangkit ya i'tidal, dalam posisi i'tidal, ya, tidak sujud langsung tapi dia membaca surat lagi. Ya, surat Al-Fatihah dibaca kembali. Nah, seperti itu ya. Ini tata cara salat khusuf. Nanti mungkin ada penjelasan selanjutnya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama beliau, ya, ketika beliau melihat atau terjadi, kata Aisyah, terjadinya gerhana matahari, maka Nabi pun sholat bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berdiri, ya, dan berdirinya ini lama sekali pada rakaat pertama. Kemudian ruku, Nabi pun rukunya lama sekali. Kemudian setelah ruku Nabi bangkit lagi, berdiri lama lagi. Tapi berdiri lamanya ini dia tidak seperti rakaat tidak seperti sama pada berdiri yang pertama. Kemudian Nabi ruku, kemudian rukunya pun dilamakan dan lamanya pun tidak seperti ruku yang pertama. Kemudian Nabi bersujud. Ya, kemudian Nabi bersujud dan melamakan sujudnya, dan Nabi pun melakukan hal tersebut ya pada rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama. Tsumma insarafa wa qad injalat asy-syams. Kemudian Nabi selesai dan matahari pun telah injalat, dia telah bersinar kembali. Artinya gerhana sudah tidak lagi. Fa khataban nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya di hadapan manusia. Fahamidallahu wa asna alaih.
Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Bahwasanya matahari dan juga bumi ini merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya matahari, adanya juga bulan, ini merupakan sebuah tanda. Ya, sebuah tanda. Keduanya ini adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin. Dan tidaklah keduanya ini menjadi gerhana itu dikarenakan adanya kematian seseorang. Wala li hayatihi, dan juga tidak karena sebab adanya hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Maka apabila kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, ya, gerhana itu terjadi, apabila kalian telah melihat gerhana itu terjadi, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wakabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah, wasallu, dan salatlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, kata Nabi, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah an yazni abduhu an tazni amatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad, ya, wahai umat Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah. Nabi SAW bersumpah di situ, wallahi, demi Allah, ya, ma min ahadin, tidaklah dari salah seorang, aghyaru, nah, minallah. Karena Nabi SAW, tidaklah dari salah seorang kalian, aghyar, lebih cemburu. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih cemburu, tidaklah dari salah seorang, atau tidaklah ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang lebih cemburu, melebihi cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma min ahadin aghyaru minallah. Tidak ada dari seorang pun hamba Allah yang dia melebihi kecemburuannya daripada kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang dia kecemburuannya itu melebihi daripada kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dari makhluk satupun yang kecemburuannya itu dia melebihi kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu ayasni abduhu, yaitu hambanya dia melakukan perzinahan, dan juga, ya, wanitanya pun melakukan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala amat cemburu, amat sangat cemburu dibandingkan kecemburuan yang dimiliki oleh hambanya, oleh makhluknya, di mana ketika seorang hamba melakukan perzinahan, baik laki-lakinya maupun perempuannya, kemudian Nabi SAW melanjutkan kembali, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, lau ta'lamuna ma'alamu, wahai umat Nabi Muhammad, ya, wahai umat Muhammad, kata Nabi, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, sekiranya kalian ini mengetahui sebagaimana aku telah mengetahui, la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Sungguh kalian ini akan sedikit sekali tertawa dan akan banyak sekali menangis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai umat Muhammad, demi Allah, kecemburuan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dapat bisa melampaui kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba, baik laki-lakinya dan juga perempuannya, melakukan perzinahan. Kemudian, wahai umat Muhammad, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit sekali tertawa dan akan banyak menangis. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Abdullah, ya, Ibnu Amr, Abdullah ibni Amr
radhiyallahu anhuma. Kata beliau radhiyallahu anhu, lamma kasafatis syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Akhrajahu Bukhari. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, tatkala matahari terjadi gerhana di masanya atau di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka panggilan untuk melakukan sholat berjamaah itu dengan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Makanya teman-teman barakallahu fikum bahwasannya sholat khusuf ini dia untuk dilaksanakannya tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamat. Ya, tidak ada iqamah, tidak ada qomat. Akan tetapi panggilannya untuk melakukan sholat khusuf ini atau khusuf ya, sholat khusuf atau khusuf itu panggilannya adalah apa? As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Ya, oleh karenanya tidak mengapa seorang muazzin ketika mau melaksanakan sholat khusuf ataupun kusuf itu dengan dia menyuarakan dalam suara ya, speaker misalkan dengan kalimat as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah sampai manusia berkumpul di masjid. Seperti itu. Dan tentunya dari hadis ini menunjukkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun hanya sekali saja. Ya, itu sekali saja. Nah, ini sedikit tentang pembahasan kita pada sholat kusuf ya. Sebagaimana diketahui bahwasannya sholat kusuf ini ya hukum dari apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Dan dia dikerjakan dengan berjamaah. Ya, dikerjakan dengan berjamaah. Dan ini sebagaimana yang diambil mazhab oleh mazhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, dan juga Abu Daud dan Ibnu Hazm, yang menunjukkan bahwasannya sholat kusuf ini sholat gerhana ini dia adalah sunnah muakkadah hukumnya. Pendapat yang kedua, bahwasannya sholat kusuf ini dia dilakukan tidak berjamaah. Karena dia hukumnya sunnah saja. Seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya. Seperti sholat sunnah lainnya tanpa ada penambahan ruku. Tanpa ada penambahan dalam ruku. Dan ini diambil oleh mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian waktu sholat kusuf, ya, waktu sholat kusuf itu dilakukan ketika kapan? Ketika memang nampaknya gerhana. Nampaknya gerhana sampai hilangnya gerhana. Itu waktunya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Apabila kalian melihat ya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai mataharinya terang kembali atau sampai cahayanya muncul kembali. Cahaya matahari, cahaya bulannya. Dari hadis ini teman-teman barakallahu fikum, sholat kusuf, sholat gerhana itu dilakukan ketika kapan? Ketika memang terjadinya gerhana, terlihat. Ya, terjadinya gerhana dan terlihat. Di sini Nabi hadisnya mengatakan idza ra'aitumuhuma. Apabila kalian benar-benar melihat dengan kepala kalian terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan. Kalau terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka sholatlah. Berdoa dan sholatlah sampai kedua gerhana tersebut ya cahayanya kembali seperti semula. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa apabila ada berita akan terjadi gerhana, ya kita mendengar akan terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan,
akan tetapi tidak terlihat karena sebab misalkan mendung, ya seperti gerhana bulan ataupun gerhana matahari mendung dan gerhana tidak terjadi, cuman secara berita, ya secara berita ada akan terjadi gerhana, namun gerhana tidak terlihat. Maka dengan kondisi seperti itu kita tidak melakukan sholat gerhana, tidak melakukan sholat gerhana. Jadi yang menunjukkan sholat gerhana itu dia dilakukan, dikerjakan ketika kita benar-benar melihat gerhana tersebut. Waktunya kapan mulainya? Mulai waktu tertutupnya, awal tertutupnya sampai hilang. Sampai cahaya bulan ataupun cahaya mataharinya kembali seperti semula. Kemudian juga barakallahu fikum teman-teman, apa yang disunahkan ketika kita melihat gerhana? Ya gerhana matahari misalkan. Yaitu yang disunahkan adalah memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan juga memperbanyak takbir dan bersedekah, dan amal-amalan yang mana itu merupakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Fa idza ra'aitum dzalik," apabila kalian melihatnya gerhana tersebut, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, perbanyaklah doa, kemudian perbanyaklah takbir, dan sholatlah dan bersedekahlah. Kemudian yang disunahkan lagi apa? Keluar untuk melakukan sholat dengan berjamaah di masjid. Ya, dengan berjamaah di masjid. Sholat keluar, ya melakukannya dengan berjamaah di masjid. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Tsumma raqiba Rasul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik kendaraan. Zata ghadat, di suatu pagi. Ya, suatu pagi. Fakasafati syams, kemudian matahari dia terjadi gerhana. Faraja'a duha, ya, famarra Rasulullah sallam baina dhahrani al-hujar thumma qama fa shalla. Kemudian Nabi SAW kembali, ya, di pagi hari tersebut. Kemudian Nabi melewati di antara, ya, dhahrani al-hujar, melewati di antara, ya, kamar. Kemudian Nabi SAW keluar dan sholat. Dalam riwayat lain, kemudian Nabi keluar dari kamar, ya, istrinya menuju masjid. Ya, kemudian Nabi SAW pun menaiki kendaraannya. Ya, kemudian fa'atan Nabi SAW min markabihi hatta ata ila musallah alladzi kana yusalli fi. Sehingga Nabi SAW pun dia keluar, ya, menuju tempat sholat yang mana di sana Nabi SAW melakukan sholat gerhana. Artinya sholat gerhana dilakukan di masjid. Ya, jadi sholat khusuf itu memang sunnahnya adalah dilakukan di masjid, di tempat sholat. Ya. Atau juga, yaitu walaupun memang boleh juga sholatnya itu dilakukan di padang yang luas, ya, ya, di padang yang luas dan dikumpulkan sholat berjamaah di situ, tidak mengapa juga. Dulu kan dia di padang luas. Kalau sekarang mungkin di masjid. Nah, dan juga para wanita-wanitanya, ya, disunahkan untuk keluar.
melakukan sholat kusuf tersebut, gerhana itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya dari lafadznya Aisyah, kata Aisyah, fa kharajtu fi niswati baina dhahranil hajar fil masjid. Kemudian aku pun keluar ya. Aku pun keluar dan berkumpul dengan para wanita-wanita di masjid. Baik, terdengar sekarang? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Baik. Selanjutnya, yang disunahkan ketika gerhana itu apa? Memanggil untuk melakukan sholat dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Ya, as-sholatu jami'ah. Yang mana pada sholat kusuf ini tidak ada azan dan qomat. Kemudian selanjutnya yang disunahkan adalah khutbah. Adanya khutbah setelah sholat. Ya, adanya khutbah setelah sholat kusuf. Kemudian juga teman-teman barakallahu fikum, tata cara sholat kusuf ini, ya, tata cara sholat kusuf ini, sholat gerhana ini, yang pertama adalah dia dilakukan 2 rakaat. Dia dilakukan 2 rakaat. Di setiap rakaatnya itu ada 2 kali berdiri dan 2 kali bacaan dan 2 kali ruku dan 2 sujud. Dan ini sebagaimana ada pada mazhab Imam Malik dan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Ya. Jadi ada 2 rakaat yang mana ya di rakaatnya itu, setiap rakaatnya itu dia apa? 2 kali berdiri. 2 kali berdiri, 2 kali bacaan, 2 kali ruku. Jadi ketika Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ya, baca surat, ya dengan panjang lama di situ, kemudian dia rukunya pun lama, kemudian berdiri, ya, berdiri. Nah ketika berdiri apakah bacaannya Allahu Akbar? Tidak, sami Allahu liman hamidah baca, sami Allahu liman hamidah. Nah ketika sami Allahu liman hamidah, ya, tidak langsung sujud, tapi membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat lain. Nah setelah itu dibaca, barulah dia ruku lagi. Ya, ruku lagi. Setelah ruku selesai, kemudian baca sami Allahu liman hamidah, kemudian i'tidal, barulah dia sujud. Ya, baru sujud 2 kali. Nah ini baru rakaat pertama. Adapun rakaat kedua sama seperti apa yang dikerjakan pada rakaat pertama. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Bisa terbayangkan tata cara salat kusuf seperti itu. Nah teman-teman barakallahu fikum, bagaimana kalau sekiranya terluputkan kita sholat berjamaah misalkan. Terluputkan kita sholat berjamaah. Sedangkan kita melihat gerhana ini masih ada dan kita belum melakukan sholat. Ada sebagian para ulama menjelaskan, ya dikarenakan dia hukumnya sunnah muakkadah, nggak apa-apa dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian. Ya. Walaupun memang berjamaah itu sholat dilakukan dengan dia berjamaah, sholatnya itu lebih utama. Ya, lebih utama. Akan tetapi apabila dia terluputkan misalkan gerhana bulan, dia luput, tapi pas ketika dia lihat gerhana masih ada. Terus gerhana bulan tersebut dia warna sinarannya belum sempurna seperti biasanya, masih ada gerhana. Maka tidak mengapa di sana dia sholat gerhana sendirian. Dengan tata cara seperti tadi ya, seperti itu. Kemudian dia banyak berdoa, banyak istighfar dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian penjelasan di sini kata penulis Syekh Rashid, kata beliau al-khusuf
al-khusuf wal kusuf, kata beliau, min ayatillahi allati yukhawifu biha ibadahu. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, barakallahu fikum, bahwasannya terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan, gerhana matahari, ini merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana tanda-tanda kebesaran ini Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hambanya. Agar apa? Agar hamba-hambanya yang dia lalai, hamba-hambanya yang dia misalkan bergelimang kepada kemaksiatan dan kekhilafan, kelalaian, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membuktikan bahwa dunia yang mungkin terlihat indah ini, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubahnya. Mampu untuk merubahnya, yang asalnya dunia ini misalkan di pagi hari, siang hari itu cahayanya terang benderang dan indah. Namun dengan seketika Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan gelap semuanya. Ini supaya untuk menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga di sini kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ketika terjadinya salah satu gerhana tersebut, ya, baik dia matahari maupun bulan, terjadinya gerhana, al-faz'a ila shalah, bergegas segera menuju untuk melakukan salat, berzikir dan istighfar. Ya, berzikir dan meminta ampunan dengan istighfar kepada Allah, wa tadarru'u lillah, dan ya tadarru', ya, merengek meminta ampunan kepada Allah, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sampai yukshafa ma bihim, sampai matahari tersebut dia atau gerhana tersebut hilang. Jadi teman-teman barakallahu fikum, terjadinya gerhana ya yang kadang datang di kita, maka yang dianjurkan oleh syariat kita adalah melakukan sholat, merenungi diri kita yang banyak dosa dengan senantiasa selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersedekah agar amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ketika terjadinya gerhana maka kita selfie-selfiean, memoto-moto, ya, apalagi sampai teriak-teriak, ketawa-ketiwi. Ini menyelisih daripada syariat, menyelisih apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dikarenakan kejadian yang seperti ini merupakan kejadian yang dahsyat, kejadian yang sangat-sangat membahayakan. Kenapa? Dikarenakan dengan terjadinya gerhana ini, Allah ingin menakut-nakuti hambanya bahwa nanti apabila terjadinya dunia ini kiamat, itu akan gelap dan akan hancur. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di majlis dengan sahabat, ya, bermajlis dengan sahabat, sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tatkala tiba-tiba terjadinya gerhana, apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dilakukan Nabi ketika terjadi gerhana? Karena terjadinya gerhana tersebut di siang hari, di siang bolong, langsung gelap. Ya, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Takut. Beliau langsung bergegas pulang ke rumah. Dia ambil sarbannya ketika duduk-duduk dengan teman-temannya, dengan para sahabat ketika itu. Ketika dia lari, ya, dia bukan lari ke rumahnya, dia lari langsung ke masjid, ya, ke tempat sholat. Sampai-sampai apa? Saking takutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, lupa selendangnya, lupa sorbannya, balik lagi, ambil lagi.
Terus Rasulullah SAW ya kemudian pergi ke masjid dengan bergegas dan melakukan sholat. Dan para sahabat ketika melihat Nabi seperti itu, para sahabat bergegas mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid dan sholat bersama Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Takut Nabinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut, khawatir terjadinya kiamat. Sehingga Nabi mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana ini merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah terjadi gerhana ini dikarenakan ada kematian seseorang ataupun hidupnya seseorang. Tidak ada kaitan-kaitannya. Akan tetapi adanya gerhana ini Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti hambanya agar mereka hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadinya gerhana seperti itu teman-teman. Makanya ketika terjadi gerhana itu jangan senang. Sering-sering terjadi gerhana ya artinya tanda-tanda di antara asyratus sa'ah. Tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ya, makanya kita harus banyak beristighfar. Banyak berdoa. Ya, ketika terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, poin yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi di atas, ya pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pertama istihbabu ada salatil khusuf inda husulihi. Disunahkan melakukan sholat gerhana ketika terjadinya gerhana. Ketika terjadinya gerhana, artinya ketika dilihat ya teman-teman. Dilihat adanya gerhana, maka dia sholat, ya. Maka kita melakukan sholat. Bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa tadi sholat kusuf ini, sholat gerhana ini, dia hukumnya ada yang mengatakan wajib. Artinya ketika terjadi sholat kusuf ini, kita sebagai seorang muslim dan muslimah nggak boleh kita tinggalkan. Walaupun kita terlewatkan misalkan ya, sholatnya sendiri, lakukan itu. Walaupun yang lebih utama ada dengan berjamaah. Kemudian cara memanggilnya, pelajaran yang kita bisa ambil adalah annahu yunadalaha bi sholati jami'ah. Bahwasanya cara untuk mengumpulkan manusia untuk bisa sholat berjamaah, sholat kusuf adalah dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Terus diulang. As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah, seperti itu. Terus dia ucapkan sampai berkumpulnya manusia. Kemudian annaha rakaatani tawilatani, bahwasanya salat kusuf ini, salat gerhana ini dilakukan dia 2 rakaat yang panjang, yang lama. Fi kulli rakaatin ruku'an, di setiap 1 rakaat ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Ya, berarti Al-Fatihahnya 2 kali dan surat 2 kali. Ya, kemudian rukunya pun 2 kali. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa bawa adalah istihbabu wa'adil imam linnas ba'da salat. Disunahkan ya adanya petuah, nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat atau khutbah imam kepada jamaah, kepada manusia setelah selesai daripada mengerjakan salat gerhana. Nah, ini yang bisa disampaikan ya teman-teman, barakallahu fikum. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita sebagai amalan yang berat di timbangan akhirat nanti, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang tinggi, yaitu surga Firdaus A'la, dan menjauhkan kita dari malapetaka dan juga menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mengakhirkan usia kita dengan akhir usia yang husnul khatimah, dan menjauhkan kita dari akhir yang su'ul khatimah, dan membebaskan kita kelak nanti ya dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan juga kita memohon Allah SWT agar Allah agar Allah melindungi kita dari kemurkaannya. Nasallallahu as-salama wa taufiq wa sadad.
Wa akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.